Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Raihanita Nur Alija dengan NIM 2103010037 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini, saya akan menjelaskan tentang alam dan manusia. Alam semesta adalah jagat raya yang kita saksikan di dunia ini, mulai dari yang tampak sampai yang tidak tampak, dari yang bernyawa sampai yang tidak bernyawa, dan dari yang ada di dalam perut bumi sampai yang ada di ruang angkasa yang dipenuhi beribu-ribu miliar bintang. Manusia adalah makhluknya yang paling sempurna, dan sebaik-baiknya ciptaan dibandingkan makhluk-makhluknya yang lain. Manusia dilengkapi akal untuk berpikir, yang membedakannya dengan binatang. Manusia diciptakan dari tanah dengan bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian ditiupkan ruh kepadanya hingga menjadi hidup. Penciptaan manusia dan keberadaannya. Manusia menurut pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, manusia itu makhluk yang mulia dan terhormat di sisinya, yang diciptakan Allah dalam bentuk yang amat baik. Manusia diberi akal dan hati, sehingga dapat memahami ilmu yang diturunkan Allah, berupa Al-Quran menurut sunnah Rasul. Dengan ilmu, manusia mampu berbudaya. Allah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya. Namun demikian, manusia akan tetap bermartabat mulia kalau mereka sebagai khalifah, tetapi hidup dengan ajaran Allah. Karena ilmunya, itulah manusia dilebihkan dengan makhluk lainnya. Dan Allah menciptakan manusia untuk berkhidmat kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat, "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Komponen pembentukan manusia yaitu terdiri dari 3, tanah, air, dan ruh. Hakikat manusia. Yang pertama, makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Yang kedua, makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang tidak pernah selesai atau tuntas selama hidupnya. Ketiga, makhluk Tuhan yang berarti ia adalah makhluk yang mengandung kemungkinan baik dan jahat. Keempat, individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain, dan membuat dunia lebih baik untuk ditepati. Eksistensi manusia. Yang pertama, secara fisik manusia hampir sama dengan hewan. Kedua, manusia memiliki ilmu dan pengetahuan. Yang ketiga, manusia bersinergi atas kebajikan etis. Keempat, manusia mempunyai kecenderungan keindahan. Yang kelima, manusia mempunyai kecenderungan dalam hal pemujaan. Keenam, manusia adalah makhluk serba bisa. 7, manusia memiliki pengetahuan diri. Dan yang terakhir, manusia mempunyai pengembangan bakat. Tujuan penciptaan manusia. Tujuan fungsional antara manusia dan alam semesta adalah untuk menciptakan sinergi bagi kemaslahatan manusia itu sendiri. Untuk itu, alam semesta diciptakan Allah bukan dengan main-main dan tanpa tujuan, karena manusia merupakan satu subsistem dengan alam semesta sebagai satu tujuan dan orientasi. Oleh karena itu, satu-satunya tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah. Ibadah berasal dari bahasa Arab al-ibadah, yang menundukkan atau merendahkan diri. Hakikat ibadah tergantung 2 makna. Al-ubudiyah lillah di dalam jiwa, semua aktivitas hidup manusia hanya berorientasi kepada Allah. Proses penciptaan manusia. Pertama, Adam, lalu Hawa, lalu manusia. Manusia dari alam ke alam. Pertama ruh, terus ke rahim, ke dunia, ke kubur, dan yang terakhir ke akhirat. Penciptaan alam semesta. Alam semesta merupakan realitas yang dihadapi oleh manusia yang sampai kini baru sebagian kecil saja yang dapat diketahui dan diungkap oleh manusia. Bagi seorang ilmuwan akan menyadari bahwa manusia diciptakan bukanlah untuk menaklukkan seluruh alam semesta. Imam Syafi'i pernah berkata, "Setiap kali bertambah ilmuku, tambah tahu aku akan kebodohanku." Asal-usul alam semesta. Ada ilmuwan yang berpendapat bahwa alam semesta itu tanpa awal dan akhir, yang berarti ada dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan dan terus ada selamanya, serta tidak akan berubah, maka kita melihat apa yang ada di sekitar. Istilah alam dalam Al-Quran. Istilah alam yang kita pakai adalah alam semesta jagat raya. Dalam bahasa Arab disebut alam. Istilah alam dalam Al-Quran datang dalam bentuk jamak al-amina, disebut sebanyak 73 kali yang termasuk dalam 30 surat.
Pemahaman kata alamin, bentuk jamak Al-Quran tersebut mengandung berbagai interpretasi pemikiran bagi manusia. Sedangkan perspektif Al-Quran, alam adalah kumpulan yang sejenis dari makhluk Tuhan yang berakal atau memiliki sifat-sifat yang mendekati makhluk berakal. Tujuan memahami alam. Dalam Al-Quran terdapat penjelasan tentang alam semesta dan berbagai fenomenanya secara eksplisit, tidak kurang dari 750 ayat. Secara umum, ayat-ayat ini memerintahkan manusia untuk memperhatikan, mempelajari, dan meneliti alam semesta. Dalam artian, Al-Quran bukanlah ensiklopedia kealaman. Salah satu tujuannya secara eksplisit adalah bagaimana manusia menyadari bahwa di balik tirai alam ini ada zat yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara-cara memahami alam. Salah satu cara memahami alam ini dapat dilakukan lewat indera penglihatan, pendengaran, perasa, pencium, dan peraba. Artinya, semua alat utama ini dapat membantu manusia untuk melakukan pengamatan dan eksperimen. Panca indera belumlah cukup atau satu-satunya jalan memahami alam, tetapi dibutuhkan lagi yaitu penalaran atau akal. Di samping alat indera dan akal manusia, ada lagi cara lain yaitu melalui wahyu dan ilham. Manusia dan alam, suatu tinjauan fungsional. Dalam sistem kosmos, manusia dan alam semesta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Karena memiliki keunggulan dalam sistem kesadaran, maka alam semesta menjadi sebuah objek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tinjauan ilmiah tentang alam mendekatkan manusia kepada tata laku penciptanya, dalam artian mampu mempertajam persepsi batin manusia untuk mendapatkan suatu penglihatan yang lebih dalam. Pengetahuan mengenai alam akan menambah kekuatan manusia mengatasi alam dan memberinya pandangan total tak terhingga. Jadi, kesimpulan dari pembahasan ini, alam semesta beserta segala yang ada di dalamnya tidak terjadi dengan sendirinya. Semuanya ada yang menciptakan dan hal itu telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Alam semesta sangat penting bagi kehidupan manusia, karena di planet yang bernama bumi inilah manusia dapat hidup meskipun itu hanya sementara. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa ada alasan yang tidak jelas, dan masing-masing dari ciptaannya memiliki manfaatnya masing-masing, di mana semuanya memiliki tujuannya masing-masing. Contohnya, tujuan penciptaan matahari bagi bumi adalah supaya tumbuhan di bumi dapat tumbuh dengan baik. Dan contoh lainnya, Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah menciptakan manusia memiliki dua tujuan, yaitu untuk mengilmui tentang Allah dan semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.